Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku semuanya. Alhamdulillah kita masuk pada pertemuan ketiga. Semoga kalian tetap setia, tetap semangat mempelajari materi-materi matematika pada kelas 3 ini. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas ukuran pemusatan data. Sebelumnya saya jelaskan dulu KD 3.28 yaitu menganalisis ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Untuk KD 4.28 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Selanjutnya, ini ada indikator atau poin-poin yang akan kita bahas, itu ada 4 di sini. Untuk KD 4.28 juga ada 4, bisa kalian baca. Ini materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Langsung saja masuk pada data tunggal. Kalau pada pertemuan kemarin kita membahas tabel, cara membaca tabel dan sebagainya. Untuk pertemuan ini kita akan menghitung datanya. Yang pertama yang kita hitung adalah mean. Mean itu adalah rata-rata. Ini rumusnya. X bar ini ada X, di atasnya ada garis, dibaca X bar. Ini menandakan mean atau rata-ratanya. X1, X2, dan seterusnya. Ini adalah datanya, data ke-1, data kedua, ketiga, dan seterusnya. N ini adalah banyaknya data. Nah, di sini ada keterangan data tidak perlu diurutkan. Jadi ketika ada soal nanti ada angkanya, tidak perlu diurutkan, langsung saja dihitung. Contoh soal. Tentukan mean dari data 6, 8, 5, 7, 6, 3, 2, 4, 8. Nah, caranya X bar atau rata-rata itu adalah 6 ditambah 8 tambah 5. Jadi tidak perlu diurutkan ya, langsung dijumlah semuanya. 6 tambah 8 tambah 5 tambah 7 tambah 6 tambah 3 tambah 2 tambah 4 tambah 8 dibagi 9. Dari mana 9? Dari jumlah angka ini yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9. Di total semua ada 49, dibagi 9 ketemunya 5,4. Jadi X barnya atau rata-ratanya adalah 5,4. Nah, sekarang lanjut ke median. Median itu adalah nilai tengah. Setelah mean kita belajar median ya. Median ini adalah nilai tengah. Jadi ada dua data pada median ini. Kalau mean tadi tidak memperhatikan ganjil genap, tapi kalau median ini memperhatikan data ganjil dan data yang genap. Nah, ada. Kalau mean tadi data tidak perlu diurutkan, kalau median ini data harus diurutkan dari yang kecil sampai yang terbesar. Langsung kita masuk contoh soal. Nah, tentukan median dari data A, ini bisa dilihat, B ini. Coba kita bahas dulu yang A. Data yang pertama diurutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nomor yang A dulu diurutkan berarti yang terkecil 2. 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8. Nah, data ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 9. Ada 9 angka berarti dia data yang ganjil. Kemudian kita bagi 2. Cara mencari median itu kita bagi 2 kanan dan kiri. Di sini 1, 2, 3, 4 kita garis, 1, 2, 3 kita garis. Nah, tersisa satu angka saja. Nah, inilah angka yang tersisa, inilah yang disebut dengan median. Jadi nilai median dari data ini adalah 6. Selanjutnya yang nomor 2. Nah, kita hitung 1, 2, kita urutkan dulu. Ini juga diurutkan dari yang kecil sampai yang terbesar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 10 angka, berarti data genap. Sama, kita bagi rata, kita bagi, nah ini 4 angka di kiri, 4 angka di kanan, tersisa 2 angka. Kalau tersisa 2 angka bagaimana? Kalau tersisa 2 angka, cara menghitung mediannya adalah angka yang tersisa ini, 2 angka ini kita tambahkan, 6 tambah 7 dibagi 2, karena ada 2 angka. 6 tambah 7, 13 dibagi 2 sama dengan 6,5. Jadi hasil mediannya adalah 6,5. Bisa yang membedakan, kalau data ganjil itu pasti tersisa satu angka saja, jadi langsung ketemu mediannya. Kalau data genap itu akan tersisa 2 angka, maka harus dibagi 2, dijumlahkan dulu, baru dibagi 2, ketemulah nilai mediannya. Seperti itu. Jadi
perbedaan antara data yang ganjil dengan data yang genap. Kalau Mean tadi tidak perlu mengurutkan, kalau Maiden ini harus diurutkan dari yang terkecil sampai angka yang terbesar. Semoga kalian bisa memahami ya. Lanjut, kita masuk pada modus. Ini paling mudah menurut saya ya, karena modus ini tinggal mencari angka yang sering muncul pada data atau pada soal. Ada catatan di sini, modus bisa memiliki satu nilai, dua nilai atau lebih, tetapi tidak bisa saja suatu data statistik tidak memiliki modus. Hal ini terjadi ketika semua datum muncul sama banyak. Sebagai contoh data statistik di sini. Jadi contoh, 1 ini muncul 2 kali, 2 muncul 2 kali, 4 muncul 2 kali, 5 muncul 2 kali, 8 muncul 2 kali. Nah, ini maka tidak ada modusnya, tidak memiliki modus karena memiliki jumlah yang sama. Sedangkan modus itu adalah angka yang paling banyak muncul, jadi cukup satu angka saja yang sering muncul. Kalau jumlahnya yang muncul itu sama, semisal 1 ada 2 kali, 2 ada 2 kali, nah berarti tidak memiliki modus. Contoh, tentukan modus dari data 2, 3, 4, 5, 2, 2, 1, 2, 4. Nah, di sini 1 ini muncul 1 kali, hanya ada angka 1 ya di sini 1 kali. Angka 2 ada berapa? 1, 2, 3, 4 ada 4. Angka 3 1, angka 4 ada 2, angka 5 ada 1. Nah, dari data ini yang paling banyak muncul berapa? 2. Kenapa? Karena muncul 4 kali. Maka modusnya adalah 2, seperti itu. Tapi kalau semisal nanti 2-nya ini muncul 2 kali, satunya muncul 2 kali, semuanya muncul 2 kali, maka tidak memiliki modus karena munculnya sama banyaknya. Jadi modus itu adalah angka yang munculnya paling banyak, atau angka yang di sini paling banyak. 2 ini kan ada 4 angka di sini, paling banyak karena yang lain hanya 1 dan 2. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang data kelompok untuk Mean. Kalau tadi kita belajar Mean modus sama median data tunggal, kalau sekarang Mean itu data kelompok. Apa perbedaannya? Kalau data tunggal itu datanya seperti tadi, tidak perlu ditabel, tapi kalau data kelompok itu datanya ditabel. Contoh ini rumusnya. Nah, X bar ini adalah Mean atau rata-ratanya. X1 kali F1X ini XI ya. XI ini lihat sini saja. Pakai rumus yang ini saja biar lebih mudah. Kalau ini penjabarannya sebenarnya sama. X bar ini menandakan Mean atau rata-rata. XI itu adalah titik tengah kelas. Ini ada tanda ini dibaca sigma atau jumlah dari frekuensi. Kalau ini adalah jumlah dari frekuensi dikali nilai tengahnya tadi, karena XI kan nilai tengah. Itu rumusnya. Langsung kita ke contoh soal. Tentukan Mean dari data di bawah ini. Ini yang menandakan mana yang data tunggal sama data kelompok, itu bedanya ini. Kalau data kelompok itu berbentuk tabel seperti ini. Kalau data tunggal soalnya seperti tadi, cuma ada angka memanjang. Kalau ini ada tabelnya, berarti dia adalah soal yang data kelompok. Ini ada X, datanya di sini 41 sampai 45, 46. Nah, ini frekuensinya. Saya jelaskan dulu ya. Langkah pertama kita cari XI dulu, nilai tengah. Dari mana nilai tengah ini? 41 sampai 45 bisa dihitung. 41, 42, 43, 44, 45. Nilai tengahnya mana? 43. Dari 46 sampai 50 nilai tengahnya mana? 47. Bisa ya dihitung pakai jari yang tengah. Terus kemudian 51 sampai 55 berarti 53. Tengahnya 56 sampai 60 57, 61 sampai 65, 63. Sudah ketemu nilai tengahnya. Sekarang mengalikan F frekuensinya dengan XI. 3 dikali 43 hasilnya 129. 6 kali 47 282. 16 kali 53 8 kali 57 7 kali 63. Nah, langkah selanjutnya kita jumlahkan frekuensinya. Dijumlahkan 3 tambah 6 tambah 16 ketemu 40. Kemudian FI dikali XI juga dijumlahkan dari atas sampai bawah, ini ketemunya 2156. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, maka langsung kita cari rata-ratanya. Berarti 2156 dibagi 40 ketemu 31,4. Inilah nilai rata-ratanya. Jadi
frekuensi dikali rata-rata dibagi dengan jumlahnya frekuensi. Ini dijumlahkan semua. Kalau sudah ketemu dibagi jumlahnya frekuensi ini. Ketemulah 31,4. Nah, alhamdulillah materi kita sudah selesai sampai sini dulu. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan kepada gurunya. Sekian dari saya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.